Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa terlebih kita membacakan suratul Fatihah dulu. Wabil khusus saudara-saudara kita yang meninggal, yang sudah mendahului kita semua, baik itu orang tua kita, ayahanda kita, semua handai tauladan kita yang sudah mendahului kita semuanya. Kita doakan mereka diampuni segala kehilafannya, diampuni segala kesalahannya, diterima iman Islamnya, dan tentunya ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kemarin bahwa di Bangkuring ini hampir tiap hari. Malam tadi benar juga ada lagi di belakang rumah. Tiap hari ya. Belakang tadi malam ini masih ada di wafat. Katanya malaikat maut ini gak mau beranjak dari sekeliling Bangkuring ini. Tentunya umur tidak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas mudahan kita semua husnul khotimah insyaallah. Dan yang kedua, kita juga berdoa mudah-mudahan yang sakit, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah, mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Lalu yang ketiga, kita pun berdoa dengan hajat. Ada keinginan, ada hajat, ada cita-cita. Mudah-mudahan berkah daripada kajian kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sampaikan keinginan kita, bahkan Allah capaikan segala cita-cita kita semua. Ada hadiniyah bi badai qamadatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syarrana ma'hum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita di Ali Imran ayat berapa nih? Ayat berapa nih? 90. Ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan guna menunaikan ibadah terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah tidak terasa hari ini kita berada di penghujung Sabtu akhir dari bulan Desember ya. Tahun 2023. Insyaallah Sabtu depan kita sudah memasuki 2024. Setahun tidak terasa. Walaupun ini adalah kalender Masehi, akan tetapi pergantian waktu itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri oleh kita bahwa pergantian waktu itu menunjukkan adanya Allah, menunjukkan adanya kekuasaan Allah. Maka oleh karena itu, walaupun pergantian waktu ini adalah waktu Masehiyah, akan tetapi kita harus evaluasi diri untuk menjadikan kita semakin memikirkan. Kalau 2023 alhamdulillah sudah jelas kita melaluinya. 2024 ini loh, siapa yang tahu kita akan masuk 2025. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu mudahan apa yang sudah berlalu dari kita di 2023, yang salah-salahnya mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya, yang baiknya mudah-mudahan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dilakukan oleh kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 2023 mungkin kita malas. Mudahan di 2024 kita semangat. 2023 mungkin ada yang tertinggal. Mudahan di 2024 semua terbawa. 2023 mungkin pemimpin kita seperti ini, tapi 2024 insya Allah mudahan pemimpinnya baik semua. Ya, tahu sendiri arahnya kemana nih ngomong. Amin. Ya, aminkan aja dulu. Ini tiap masjid kadang-kadang sekarang sudah takut ngedebutin amin. Walabdolin aja sudah pada berdiam seorang. Walabdolin jena. Aku maaf gak amin. Kenapa? Qobul gantinya. Wes, pokoknya gak ada urusan dengan itu ya. Gak ada urusan. Amin itu sudah ada sejak zaman dulu. Sebelum ada 2024 itu sudah ada. Paslon 1, 2, 3 itu sekarang aja. Amin kan sudah ada. Tahiyat dari dulu 1 tetap, gak ada 2, 2, 3. Lo 2 aja gak boleh apalagi 3. Jadi ini gak ada kaitan dengan itu ya. Jadi jangan dirusak
hukum syariat jangan dirusak lantaran adanya hal seperti ini. Ya kebetulan aja Pak, karena memang yang nyalonnya itu lalu digandengkan hurufnya, ya terbentuklah nama Amin. Jadi jangan sarik. Jangan sarik, karena memang itulah karunia Allah tuh. Karunia Allah. Yang lain gak bisa singkatan kan? Susah. Kalau yang ini Amin. Nah bagus. Insya Allah. Kau insya Allah. Baiklah, bukan kampanye saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih menjelaskan tentang apa ini? Tulis lagi lah. Perintahan iman ya kepada Nabi Muhammad kemarin. Bahwa mereka ini ketika tidak iman dengan Nabi Muhammad, padahal annar rasulah haqqun. Nabi Muhammad ini benar. Bahkan waja'ahumul bayyinat, telah mendatangkan kepada mereka bukti yang nyata, dalil yang betul-betul otentik. Apa yang selama ini mereka tahu dari kitab-kitab ada di diri Nabi Muhammad, dan itu sudah disebutin oleh Nabi. Tapi kenyataannya mereka ingkar. Nah, karena keingkaran itu, ulaika jazaohum alaihi la'nat Allah. Balasan bagi mereka itu laknat Allah. Allah mengutuk mereka. Bahkan wal malaikati wan nasi ajmain, malaikat, manusia, semuanya mengutuk mereka. Kalimat kafir itu kutukan itu. Penyebutan mereka menjadikan disebut kafir itu kutukan itu. Satu kalimat nisbat untuk mereka yang tidak iman kepada Allah, yaitu disebutnya kafir. Dan mereka itu khalidina fiha, selamanya. Fiha di dalam itu ada yang menyebutkan fiha itu di dalam laknat itu sendiri, ada yang menyebutkan fiha itu di nar, dalam nerakanya gitu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khalidina fihanya itu berapa lamanya ya enggak ada yang tahu. Hanya qadarullahnya yang tahu berapa lama dia di situ. Bahkan la yakhaffafu anhumul adab, siksanya tidak diringankan, wala hum yunzarun, dan tidak ditangguhkan. Artinya kalau sudah nyebur ke situ selesai dah. Enggak ada lagi urusan nanti apalagi vonis bebas atau barangkali punya keringanan hukum atau apa tuh? Kalau dapat remisi. Dapat remisi. Kalau di dunia dapat remisi. Jangankan yang hukuman 12 tahun, 30 tahun seumur hidup. Lah yang mau mati aja enggak jadi. Mau dihukum mati enggak jadi. Itu hukuman dunia tuh begitu. Walaupun sudah dicetuskan hukuman mati, bisa-bisa berubah. Asal punya duit. Lalu kemudian illal ladzina tabu min ba'di dzalik. Ini ayat menjelaskan tentang seseorang nih, namanya ada Haris bin Suwaid. Kemarin belum sempat kita bahas ini. Ada namanya Haris bin Suwaid. Dia ini muslim, masuk muslim. Di waktu di Madinah dia. Entah karena apa yang menjadi latar belakangnya, tiba-tiba dia ini jadi murtad. Setelah murtad lari ke Mekah, kabur gitu bahasa kita, karena di Madinah kalau ketahuan murtad dipenggal sama Nabi, sudah selesai, kabur nih ke Mekah. Sementara saudaranya, dia sudah punya saudara, ini masih muslim, masih di Madinah gitu. Nah ketika saudaranya ini berkunjung ke Mekah, bertemulah dengan saudaranya ini yang murtad ini. Lalu dia bicara. Dalam perbicaraannya itu singkat cerita si Haris bin Suwaid ini menyatakan diri mau Islam lagi. Entah apa yang terjadi gitu. Mungkin Allah berikan dia karunia lagi.
hidayah hadir, ternyata keluar dari situ tuh ternyata kerugian besar mungkin. Lalu dia memberikan pesan, disuruh kepada saudaranya, tanyakan ke Nabi, andaikan aku ini balik lagi ke Islam, apa boleh atau tidak? Atau diterima apa enggak? Kalau seandainya aku diterima, aku akan balik. Tapi kalau enggak diterima, Allahu a'lam bishawab. Gitu. Berarti ayat ini illal ladzina tabu ini dari mulai awal sampai ke illal ladzina tabu ini penjelasan tentang pembagian orang kafir sebetulnya. Karena dalam pembuktiannya ada kafir itu ada segolongan dari mereka itu kufrun walam yu'ad. Ada orang yang kafir tidak mau balik. Lalu yang kedua ada orang yang ketika itu dia kafir kemudian dia Islam secara dohir. Lalu yang ketiga ada lagi orang ini kafir kemudian di Islam dohiran wa batinan. Dohir batinnya mau dia terima. Jadi pada masa itu ada 3 golongan nih. Ada yang tetap kafir tidak mau balik lagi. Ada yang mau Islam tapi cuman dohirnya doang. Ada yang mau Islam dari kafir ini dohir batinan. Dohirnya Islam, batiniah juga dia menerima. Ini biasanya nggak balik lagi nih. Nah macam-macam Haris bin Suwaid ini adalah orang yang muslim, orang yang kafir masuk muslim tapi dohirnya doang. Tidak dengan batiniahnya. Maka ceritalah kepada saudara, sampaikan ke Rasulullah, bila mana aku kembali apakah Allah akan terima atau tidak gitu. Lalu turunlah ayat ini. Kata Allah, illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertaubat mereka mim ba'di dzalik, setelah itu, setelah kufur maksudnya. Setelah kufur lalu mau balik lagi ke agama Allah, tapi dengan catatan baliknya wa aslahu, perbaiki segala perbuatan-perbuatannya, perbaiki, mengadakan perbaikan segala amalnya, perbuatannya, perilakunya, semua perbaiki lagi. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun, dan juga Maha Penyayang. Artinya Allah terima. Kalau memang dia murtad lalu balik, Allah terima. Yang tidak diterima itu yang mana? Yang kedua, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, ini yang ingkar ini yang dimaksudkan ingkar ke siapa ya? Ada yang menyebutkan mufassirin ingkar ke Nabi Isa. Orang yang ingkar ke Nabi Isa ba'da imanihim, setelah imannya mereka terhadap Nabi Musa. Misalnya gitu. Karena him ini bahasa yang dituju ke yang goib. Siapa yang dimaksudkan ini? Bani Israel. Orang yang ingkar ke Nabi Isa setelah dia iman ke Nabi Musa. Harusnya ketika dia iman ke Nabi Musa, ini ketika datang Nabi Isa harusnya dia terima. Kenapa? Karena Nabi Isa sendiri pun itu sama hukum-hukumnya dengan Nabi Musa. Beda dikit aja syariatnya. Tapi adapun di dalam ketauhidannya kan sama. Harusnya terima tuh Nabi Isa juga. Kalau memang dia itu iman ke Nabi Musa. Nah, orang yang ingkar terhadap Nabi Isa padahal dia setelah iman ke Nabi Musa, summazdadu kufran, kemudian tambah-tambah kekufurannya lagi dengan Nabi Muhammad. Itu maksudnya ke sana. Jadi ke Nabi Isa dia tidak iman, padahal ke Nabi Musa iman, lalu datang Nabi Muhammad tambah lagi tuh kekufurannya dengan Nabi Muhammad, tidak mau terima. Maka kata Allah, lan tuqbala taubatuhum,
Lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima kata Allah taubatuhum, tobatnya. Tidak akan diterima tobat itu bila mana kemana? Idza ghargharu wa matu kuffaron. Bila mana itu nafas sudah di tenggorokan dan mati dalam keadaan kafir. Itu yang dimaksudkan itu. Cuman dibuang gor-gorunya. Jadi mereka tidak akan diterima ya. Kalau sampai nafasnya sudah di tenggorokan. Wa matu wa hum kuffaron, dan mati dalam keadaan kufur. Karena sudah jelas siapapun orangnya yang ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad itu semua harus iman ke Nabi Muhammad. Bahkan kemarin kan kita sudah bicara tentang masalah Nabi Musa, andaikan masih ada sekarang kata Nabi. Nabi mengatakan andaikan Nabi Musa itu ada sekarang, lalu dia baca dan bertemu dengan aku, maka haruslah dia ikuti aku. Nabi Musa itu yang sudah diberikan pangkat kenabian, kerasulan, bahkan punya kitab tersendiri. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, maka dia pun harus anut dengan Nabi Muhammad. Karena yang ditujunya itu ya Sayyidul Mursalin. Saking pentingnya itu. Makanya ini juga sama, bertemu dengan Nabi Isa, dia iman ke Nabi Isa. Tapi tidak iman dengan Nabi Muhammad, ya sama saja. Apalagi yang ini, iman ke Nabi Isa, ingkar ke Nabi Isa, tapi ke Nabi Musa dia sudah iman. Tapi datang Nabi Isa malah kufur. Datang Nabi Muhammad lebih lagi. Oh ini lebih lagi nih. Lantuk bala taubatuhum kata Allah. Tidak akan diterima. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ini menunjukkan isyarah ila annal ayata muqayyadun bidzalika wa hadza fil kufr. Sesungguhnya ini ayat dikaitkan dengan itu, dengan gor-goro itu, dan itu ditunjukkan kepada kafir. Wa ammal 'asa, adapun orang yang durhaka saja, lalu fataqabbala minhu indal gor-goro. Allah terima ketika dia tobat, ketika dia nafas sudah ditenggorokan. Tapi syaratnya hanya maksiat saja. Tidak ingkar gitu. Ini masih muslim nih. Masih muslim. Cuman tukang judi, itu, tukang main gaple, tukang ya, maksiat gitu. Ketika orang mati, ini masih diterima tobatnya nih. Kalau masih muslim nih. Yang parah ini yang tidak diterima ini kalau dia kufur. Makanya ya kalau mending itu, andai kan, tapi naudzubillah dua. Ya kalau di mending lah kalau. Walaupun banyak maksiat, walaupun kita ini suka maksiat, asal tidak musyrik aja dah. Asal tidak musyrik aja gitu. Masih ada celah untuk tobat. Yang bahaya itu ketika musyrik sudah. Karena puncak daripada kedurhakaan itu ya musyrik. Bahkan salah satu nomor wahid dari kedurhakaan itu kan musyrik. Musyrik ini tidak ada duanya kan. Bahkan la syai'a akhbasu minhum, kata Nabi, tidak ada lagi dua perkara yang lebih jelek daripada kedua ini. Apa yang disebutkan itu? Asyirku billah wa adrrul muslimin. Musyrik kepada Allah, lalu yang keduanya membahayakan muslimin yang banyak. Itu kejelekan paling tinggi, tidak ada lagi kejelekan di atasnya kata Nabi. Jadi kalau tidak ada lagi kejelekan di atasnya berarti itu memang puncaknya sudah. Kalau orang itu melakukan kemusyrikan, bahkan membahayakan orang muslim yang banyak, oh itu puncaknya sudah. Puncak jelek gitu. Gak ada keraguan lagi. Tapi kalau orangnya maksiat, masih ada celah. Ketika dia digorgoroh, ditenggorokan, lalu masih taubat ke Allah, masih bisa. Karena memang keutamaan umat Nabi Muhammad itu seperti itu kan. Ketika baginda Rasul lagi berbaring, itu Nabi pernah tanya ke Jibril, ya Jibril, apakah engkau akan turun setelah aku tidak ada di alam fana ini? Kata Jibril, tidak ya Rasul.
Tidak akan turun lagi. Ya. Terkecuali aku akan mencabut 10 hal dari umatmu nanti. Dari 10 hal itu yang diutarakan salah satunya adalah dicabutnya rasa malu di perempuan. Itu nanti diturun tuh Jibril. Lalu Nabi tanya lagi, ya Jibril, apa berita kegembiraan untuk umatku? Apa yang kau sampaikan untuk umatku kegembiraannya? Lalu Jibril berangkat dulu sebentar, lalu balik lagi. Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, Allah titip salam kepada engkau, lalu beritahukan kepada umatmu. Andaikan umatmu itu seumur hidupnya maksiat ke Allah, lalu setahun lagi dia mau mati, taubat ke Allah, maka taubatnya diterima. Seumur hidup, bayangkan. Umur 70 tahun misalkan, setahun lagi mau mati, taubat ke Allah, itu 69 tahun dilewatnya sama Allah tuh, dihapusnya. Apa enggak untung tuh? Untung banget kan? Bahkan ada umat Nabi Muhammad yang kafir terus-terusan. Begitu sehari lagi mau mati, dia Islam dulu. Habis Islam ke rumah sakit cuci darah, mati nih. Coba, itu untung banget tuh. Untung banget itu orang. Tapi jangan karena ini Bapak coba-coba. Karena kita nggak tahu. Nggak tahu kalau orang ini sudah jelas ini dapat remisinya luar biasa, karena keislaman itu membuat terhapus segala kemaksiatan. Musyrik yang begitu lama masuk muslim aja selesai dia tuh. Menerima keislaman tuh beres, kayak bayi yang baru dilahirkan lagi kan. Tapi kalau kita masuk begitu, wah bahaya kita. Bahaya, nggak tahu kita nih. Begitu masuk muslim ternyata nggak mati-mati. Tapi Nabi ketika diberitahukan begitu, Nabi nggak terlalu gembira. Kalau 1 tahun kelamaan Jibril ya. Kelamaan. Ya udah kalau begitu balik lagi. Datang lagi, ya Rasulullah, kata Allah, beritahukan kepada umatmu, seumur hidup dia maksiat, sebulan lagi mau mati, Allah ampuni dosa. Taubat ke Allah, Allah ampuni dosa. Itu pun Rasul juga datar aja mukanya. Enggak begitu senang juga. Kata Rasul, kelamaan sebulan juga Jibril. Coba datang lagi sana. Datang lagi, makin turun lagi. Kata Jibril, ya Rasulullah, beritahukan kepada umatmu, andaikan seumur hidup dia maksiat ke Allah, mau taubat sepekan lagi, taubat ke Allah, Allah terima taubat. Itu pun Nabi enggak begitu dah. Datar juga. Seminggu pun juga kelamaan Jibril, umatku itu seminggu lagi mau mati masih juga sempat maksiat. Coba deh, balikan lagi. Begitu sudah balik kata Jibril, ya Rasulullah, beritahukan kepada umatmu, seumur hidup dia maksiat ke Allah, 1 hari lagi dia mau mati, tobat ke Allah, Allah terima tobatnya. Agak senyum di Nabi, agak senyum. Tapi kata dia Nabi, ya Jibril, sehari pun masih kelamaan untuk umatku. Karena kadang-kadang umatku itu sehari lagi mau mati, sempatnya dia tanda tangan korupsi. Padahal besoknya mau ditembak. Kelamaan. Balik lagi Jibril. Begitu sudah balik kata Jibril, ya Rasulullah, beritahukan kepada umatmu, andaikan dia seumur hidupnya itu maksiat ke Allah, 1 jam lagi nih mau mati, dia tobat ke Allah, Allah terima tobatnya. Waduh, 1 jam lagi. Nabi senyum, mulai lebar Nabi. Tapi Jibril, 1 jam pun kelamaan Jibril. Kadang-kadang umatku itu mau 1 jam lagi mau mati, mabok dulu Jibril. Kelamaan. Coba balik lagi. Balik lagi Jibril. Begitu sudah balik kata Jibril, ini terakhir nih. Gak ada lagi toleransi. Kata Allah, beritahukan kepada umatmu ya Rasulullah, andaikan dia maksiat ke Allah, lalu dia tobat ke Allah sebelum nafasnya di tenggorokan, maka Allah terima tobatnya. Barulah Nabi senyum di situ. Coba, makanya kata Nabi, man taba qabla ayyughargira qabbalahullah. Siapa orang yang tobat ke Allah sebelum yughargir, nafasnya di tenggorokan, maka Allah terima tobat. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad.
Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sekali-kali menjustifikasi orang itu ahli neraka, ahli celaka. Siapa tahu ketika akhir hayatnya walaupun sudah terkapar dia, ternyata taubat ke Allah. Siapa yang tahu? Karena pembukaan taubat untuk umat Nabi Muhammad sampai napas di tenggorokan. Kalau yang umat yang dulu lain, tidak kembali kepada agama yang dulu, selesai. Tapi kalau umat Nabi Muhammad masih ada celah, setahun, sebulan, sepekan, sehari, 1 jam, sampai akhirnya. Gimana caranya kalau orang taubat masih hidup sih? Kelihatan kan? Bisa melafadzkan astagfirullah, bisa melakukan ibadah taubat atau istighfar atau dengan sedekah. Lalu kalau misalkan sudah di tenggorokan kayak apa? Taubatnya gimana? Ternyata taubatnya umat Nabi Muhammad ketika nafas sudah di tenggorokan, mengakui bahkan dirinya merasa bahwa dirinya itu banyak maksiat, akhirnya dia berlinang air mata. Ketika nafas sudah di tenggorokan, dia tahu bahwa ini adalah sakaratul maut. Lalu kita merasa apa yang sudah diperbuat oleh kita itu nyesel. Penyesalan yang ketika nafas sudah di sini lalu berlinang air mata, maka itulah tobatnya umat Nabi Muhammad. Dan tentu itu orang yang sakaratul maut yang bisa tahu kan, yang bisa merasakan itu. Sudah sampai di sini. Makanya kata Nabi, man taba qabla ayyughargira qabbalahullah. Siapa orang yang tobat ke Allah sebelum nafas yughargir ditenggorokan, qabbalahullah. Mudah-mudahan kita bisa tobat ke Allah, diterima tobat kita, diampuni segala kesalahan kita. Masya Allah. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Kalau yang lain, tidak bisa macam begitu. Wa ulaika, dan mereka itulah kata Allah, humudzallun, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Artinya yang tersesat itu mereka iman kepada Nabi Musa tapi ingkar terhadap Nabi Isa, itu tersesat. Apalagi tambah lagi mereka iman ke Nabi Musa tapi ingkar kepada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu lebih sesat lagi. Itu bukan saya yang ngomong, Allah sendiri yang ngomong. Humudzallun kata Allah. Yang ketiga, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'al ardh dhahaban walaw iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar wa matu, dan mereka mati dalam keingkaran itu, maksudnya wa hum kuffarun, dan mereka itu kufur lagi dalam keadaan ingkar, mati. Fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari salah satu mereka itu mil'ul ardi dhahaban. Apa yang dimaksudkan ini? Walaupun sedekah sepenuh bumi dengan emas sekalipun dia bersedekah dengan emas sepenuh bumi ini, tapi mati dalam keadaan kufur, gak bakal diterima. Walau iftadabih, itu yang disedekahkan emas itu dijadikan untuk menebus dirinya. Walau iftadabih, itu emas seluruhnya sebumian ini dijadikan untuk menebus dirinya supaya terlepas daripada siksa Allah, gak bisa. Kalau memang matinya dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah, udah selesai, gak ada apa-apanya. Bahkan ketika di zaman Nabi ada yang seseorang yang ditanyain oleh Nabi, ya Rasulullah, gimana si Fulan? Si Fulan mati kan tidak iman ke kita. Ya, dia itu ahli dalam kebaikan ya Rasul. Bahkan dia itu suka menjamu tamu. Kalau ada tamu yang ke rumahnya selalu dijamu sama dia. Bahkan ada tetangganya selalu dia bantu. Nah, sekarang dia mati, ya Rasulullah, apakah dia dapat kehormatan? Kata Nabi, tidak. Sedikit pun tidak untuk kehormatan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak mengakui keesaan Allah. Jadi di masa Nabi pun ada yang begitu. Jadi kalau seandainya sekarang misalkan mengkafirin membantu dengan duitnya yang sedemikian besar kadang-kadang, ya nggak jadi apa-apa. Karena sedekah itu ibadah. Sementara syaratnya orang yang ibadah itu harus muslim.
ahli ibadah itu muslim. Nah, sekarang tidak muslim, ya nggak bisa, tidak masuk. Maka itu salah satu kunci. Kalau pengen diterima amalnya, ya tentu harus muslim. Karena Allah pun menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang rindu pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih syarat dua. Falyamal amalan sholihan, amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan bermusyrik dalam ibadah. Jadi enggak bakalan ketemu. Sekalipun dia sepenuhnya dengan emas dunia ini dia sedekahin itu, enggak bakalan ketemu tetap. Karena Allah tidak akan suka mereka yang ingkar. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah kata Allah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab siksa yang keras, yang sangat menyakitkan. Alimun, kalau alimun pakai ain itu pengetahuannya luas. Kalau alimun pakai hamzah ini menyakitkan. Jadi alim dengan alim beda. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah bagi mereka min nasirin yang menolong. Mani'ina minhu, artinya yang membela. Seorang pun tidak akan dapat pembelaan ketika hidupnya kafir, ingkar, tidak mau terima dengan Nabi Muhammad, siapapun dia tidak akan bisa ada yang membela. Naudzubillah, sama naudzubillah. Kalau kita mungkin insya Allah kalau kita nggak bakalan ingkar insya Allah. Cuman yang dikhawatirkan tuh anak cucu kita ya. Maka oleh karena itu kajian-kajian seperti ini tuh harus ditasarifkan juga, ditransfer juga ke anak cucu kita, diberikan pemahaman mereka supaya apa yang sekarang terjadi ke kita, keimanan kita itu nancep juga ke mereka. Karena yang dikhawatirkan itu. Sekarang ini kekufuran ini luar biasa, merajalela kemana-mana. Sehingga apa yang terjadi di kita jangan terjadi kepada anak. Apa yang sudah menjadikan keimanan oleh Allah kepada kita, mudahan ke anak cucu kita pun diberikan juga insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan berkah daripada kajian, anak cucu kita tetap dalam keimanan insya Allah. Anak cucu kita diberikan kekuatan keimanan, sehingga semua kitanya, ibu bapak kita, anak cucu kita, semuanya dalam koridor iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga pada akhirnya bukan hanya di dunia kita kumpul, tapi insya Allah di akhirat pun insya Allah akan sama-sama kumpul. Amin ya rabbal alamin. Cukup sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan insya Allah kita ketemu lagi di tahun yang akan datang ya. Tahun depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tina ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhan nabi Allah